Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun berada. Kembali lagi guys di channel Agus Sayo, channel yang bahas tutorial perbankan terbaru dan juga produk-produknya. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat juga tanpa kurang satu apapun ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang ya buat teman-teman yang sudah bergabung ke channel ini. Karena cuma di sini teman-teman semua itu akan menemukan informasi perbankan terbaru, baik itu pinjaman, tabungan, dana bantuan atau mungkin mobile banking yang pastinya itu sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan kita sehari-hari guys. Dan buat teman-teman yang belum bergabung ke channel ini, ayo menekan tombol subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru juga notifikasi terbaru dari channel ini ya guys. Mantap. Oke, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan kabar terbaru untuk pinjaman KUR kredit usaha rakyat untuk tahun 2022 ya. Buat teman-teman yang mau mendaftar KUR untuk tahun ini itu sudah dibuka ya, sudah bisa ya. Dan untuk KUR mikro ini itu bisa dilayani di bank BRI terdekat sesuai dengan wilayah teman-teman sendiri ya, wilayah masing-masing ya, sesuai dengan KTP-nya masing-masing ya. Jadi misalnya di kecamatan A ya daftarnya di BRI sesuai dengan kecamatannya si A, seperti itu ya. Jangan beda kantor ya, atau mungkin beda wilayah seperti itu ya. Kemudian untuk pinjaman KUR mikro ini itu pinjaman 1 juta sampai dengan 50 juta ya guys. Sedangkan untuk di atas itu adalah pinjaman KUR retail. KUR retail itu bisa dilayani sampai dengan 500 juta. Tapi untuk KUR retail itu belum ada kabar. Jadi nanti kalau untuk KUR retail yang di atas 50 juta yang banyak itu nanti akan segera saya kabari melalui channel YouTube saya ini ya guys. Jadi sementara ini untuk yang bisa dilayani itu adalah KUR yang mikro ya, 1 juta sampai dengan 50 juta guys. Dan juga untuk ketentuannya untuk pinjaman KUR mikro tahun 2022 ini itu kurang lebih sama seperti tahun yang sebelumnya. Jadi untuk pinjaman KUR mikro tahun 2022 ini itu bunganya masih 6% per tahun ya. Bunganya masih 6% per tahun. Kemudian untuk jangka waktunya itu untuk modal kerja, misalnya teman-teman itu untuk modal usaha, untuk perputaran transaksi di usahanya, di tokonya itu maksimal itu 3 tahun ya jangka waktunya ya. Untuk modal investasi itu maksimal itu 5 tahun. Jadi kalau misalnya teman-teman itu untuk investasi misalnya pembelian toko, pembelian kios, pembelian kendaraan atau mungkin pembelian peralatan itu maksimal investasi itu 5 tahun ya guys. Kemudian untuk tabel angsurannya adalah seperti berikut ini ya guys. Oke, berikut adalah tabel angsuran KUR mikro tahun 2022 ya. Jadi kurang lebih sama seperti tahun yang sebelumnya. Untuk KUR mikro sendiri itu adalah pinjaman 1 juta sampai dengan 50 juta. Dan nanti jika teman-teman berminat untuk mendaftarkan pinjaman KUR, nanti tinggal di pause saja ya untuk videonya ini yang tabel ini. Kemudian nanti teman-teman tinggal di screenshot ya, tentunya dengan resolusi yang tertinggi ya, biar nggak gambarnya itu biar nggak pecah-pecah ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman tinggal dipilih saja ya dari sekian banyak pinjamannya itu mau plafon yang berapa ya. Nanti disesuaikan juga dengan kemampuan teman-teman dalam mengangsur. Jangan sampai teman-teman itu mengalami keberatan atau mungkin dalam jalannya angsuran itu memberatkan teman-teman. Jadi sesuaikan dengan kemampuan teman-teman dalam menyicil, jangan sampai terjadinya tunggakan. Jika terjadinya tunggakan itu nanti teman-teman akan yang merugi sendiri. Jadi saya harapkan teman-teman itu dapat pinjam di KUR ini itu dengan sesuai kemampuan teman-teman sendiri ya. Oke, seperti itu ya. Oke, selanjutnya untuk persyaratan umum untuk KUR mikro sendiri itu ada beberapa ya. Yang pertama itu teman-teman itu harus mempunyai NIK, EKTP asli ya tentunya ya. Kemudian yang kedua teman-teman itu harus memiliki usaha yang produktif yang layak untuk dibiayai dengan KUR ya tentunya ya. Kemudian yang ketiga itu teman-teman belum pernah menerima pinjaman atau kredit di bank lain ya. Jadi misalnya teman-teman punya pinjaman di bank lain kemudian mau pinjam KUR di BRI itu tidak bisa guys. Jadi teman-teman itu harus melunasi dulu pinjaman yang di bank lain tersebut ya guys. Kemudian jika teman-teman itu memiliki KPR, kemudian kredit kendaraan, leasing atau mungkin kredit pensiunan atau mungkin kartu kredit itu teman-teman itu bisa pinjam KUR ya, tapi dengan syarat itu harus lancar ya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu punya kredit kendaraan, kredit KPR mau pinjam KUR itu bisa, tapi harus statusnya lancar ya guys. Kemudian untuk cara mengajukan pinjaman KUR di Bank BRI itu teman-teman mudah sekali ya, tinggal datang aja ke Bank BRI terdekat sesuai dengan wilayahnya masing-masing ya. Jadi misalnya teman-teman itu ada di wilayah kecamatan A ya, di BRI yang wilayah kecamatannya yang A ya. Kemudian jika teman-teman di wilayah B ya kecamatan yang wilayahnya B ya, jangan beda wilayah seperti itu ya, soalnya untuk pinjaman sekarang itu sesuai dengan wilayahnya masing-masing ya guys. Jadi jika teman-teman sudah selesai memilih atau mungkin datang ke Bank BRI itu nanti tinggal membawa persyaratan ya. Persyaratannya itu yang pertama ya, nanti datang aja ke CS dengan membawa lampiran. Yang pertama itu fotokopi KTP, KK dan juga surat nikah. Jadi teman-teman tinggal datang aja ke Bank BRI membawa KTP, fotokopi, KK, kemudian surat nikah, kemudian surat keterangan usaha dari desa.
Jadi teman-teman jika belum mempunyai SIUP atau mungkin surat keterangan usaha yang legal ya, mungkin teman-teman tuh bisa datang aja ke balai desa terdekat dengan minta surat keterangan usaha dari balai desa. Nanti biasanya dari balai desa itu udah tahu kok, misalnya kepentingan teman-teman itu apa. Misalnya saya mau bikin surat keterangan usaha apa, oh ya biasanya dari desa itu sudah tahu ya. Jadi teman desa itu udah paham untuk pinjaman, untuk persyaratan pinjaman di Bank BRI seperti ya. Nanti jika sudah persyaratannya sudah kumpul semua, nanti teman-teman tinggal datang aja ke CS, tinggal dibawa saja untuk persyaratannya itu ya guys. Jika persyaratannya sudah selesai, kemudian tinggal teman-teman jika masih ragu atau mungkin nggak mau lama dalam proses dalam pencairannya, itu teman-teman juga bisa minta nomor WhatsApp ya, kontaknya langsung untuk petugas marketingnya sesuai dengan wilayahnya masing-masing ya. Jadi ada beberapa wilayah yang dipegang dengan marketing masing-masing. Kalau di BRI namanya mantri ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau cepat itu langsung aja minta nomor kontak HP mantrinya langsung ya guys di Bank BRI sesuai dengan wilayahnya masing-masing biar segera dieksekusi untuk pinjamannya ya guys. Kemudian ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya tapi belum saya sempat jawab ya di kolom komentar yang di pinjaman KUR yang sebelumnya pernah saya bahas. Di antaranya yang pertama itu, apakah boleh mencairkan pinjaman KUR jika masih berjalan Pak ya. Oke, jika teman-teman misalnya masih punya pinjaman KUR di Bank BRI, kemudian pengen pinjam lagi, itu bisa guys, bisa kok. Tapi itu ada beberapa persyaratan dan juga ketentuan yang berlaku ya. Nanti teman-teman bisa dikomunikasikan lagi ya dengan Pak Mantrinya ya, yang dulu pencairan pinjaman. Jadi teman-teman tinggal berkomunikasi saja ke Pak Mantrinya, bagaimana solusinya ya, biar dapat titik terang seperti itu ya guys. Oke, jadi tinggal dirembuk saja, dikomunikasikan. Gitu. Kemudian yang kedua, jika suami atau istri tidak di tempat, bolehkah atas nama suami atau istri saja Pak? Jadi kalau untuk pinjaman KUR ini itu kan harus mengikat ya antara suami dan istri, itu harus mengetahui. Soalnya nanti setiap pas ada tanggal pencairan itu harus datang dua-duanya guys. Jadi tidak bisa dipisahkan antara suami dan istri, itu tidak bisa dipisahkan. Jadi suami pun harus tahu, istri pun harus tahu. Jadi harus sama-sama datang ke Bank BRI untuk melakukan namanya itu tanda tangan pencairan pinjaman. Jadi harus bersama-sama seperti itu ya guys. Kemudian yang ketiga ya, berapakah usia minimal pinjam KUR Pak? Oh iya, jadi teman-teman jika mau pinjam KUR itu minimal usia minimalnya itu 21 tahun ya guys, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ya. Jadi jika teman-teman di bawah 21 tahun itu belum bisa ya, jadi sabar dulu buat teman-teman yang di bawah 21 tahun ya. Kemudian jika lajang atau janda atau mungkin udah, bolehkah pinjam KUR Pak? Oh boleh kok. Jadi jika teman-teman itu ada yang masih lajang ya, jomblo, belum menikah, janda maksudnya, janda atau mungkin duda, itu bisa menikmati pinjaman KUR. Oke guys, oke. Kemudian cara mengangsur cicilan KUR BRI itu gimana Pak? Oke. Untuk cara mengangsur pinjaman KUR itu mudah sekali ya teman-teman. Jadi ada dua pilihan guys untuk teman-teman jika mau mengangsur pinjaman KUR ya. Yang pertama itu teman-teman itu bisa dengan cara auto debit. Auto debit itu dari tabungan. Jadi pas teman-teman pencairan itu nanti dibuatkan tabungan baru, yang mana tabungan baru itu nanti bisa ditabung, diisi, bisa lewat transfer, bisa lewat ke teller, bisa lewat agen briling, atau mungkin bisa lewat mesin store tunai. Jadi nanti tabungannya diisi, nanti setiap tanggal jatuh tempo teman-teman akan didebet untuk masuk ke pinjaman seperti itu ya. Jadi jatuh temponya itu sesuai dengan tanggal pencairan. Kalau misalnya teman-teman cairnya tanggal 5, otomatis nanti bulan depan itu tanggal 5 juga untuk auto debitnya. Dan juga dipastikan teman-teman kalau untuk auto debit ini harus ada saldo sebelum tanggal 5 ya. Jadi pas nanti tanggal 5-nya malamnya itu nanti otomatis terpotong ya guys. Jadi harus dipastikan lagi teman-teman itu untuk mengangsurnya itu sebelum tanggal 5. Jadi nanti pas tanggal 5-nya itu langsung terpotong masuk ke rekening pinjaman seperti itu guys. Itu yang cara pertama ya guys. Kemudian untuk cara yang kedua, nanti teman-teman juga bisa langsung mengangsur lewat rekening pinjamannya langsung. Jadi nanti teman-teman akan diberikan rekening 2 untuk tabungan sendiri, pinjaman sendiri. Jadi ngangsurnya itu bisa lewat tabungan, bisa lewat pinjaman langsung bisa. Untuk pinjaman sendiri itu bisa dilayani di Bank BRI terdekat atau mungkin di agen billing. Agen billing itu adalah seperti toko atau mungkin tempat usaha yang bekerja sama dengan BRI untuk melayani transaksi di perbankan ya, layaknya seperti teller di Bank BRI seperti itu guys. Oke, demikian itu saya sampaikan ya teman-teman ya. Jadi maaf apabila saya dalam berkata-kata itu cepat sekali. Nanti teman-teman bisa bertanya di kolom komentar terkait
pinjaman KUR Mikro tahun 2022 ini. Nanti pasti jika saya tidak ada kesibukan, saya akan segera menjawab pertanyaan teman-teman semua. Saya Agus Sayo mohon undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai cukup sini aja ya. Jangan lupa bahagia, jangan lupa jaga kesehatan. See you, bye bye. Mantap.